Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, saya menyapa Bapak Ibu penonton serta channel ini di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2025. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional Klik Pendidikan dengan judul Pemda tak bisa berkelit lagi. Regulasi Sri Mulyani resmi terbit, amankan jatah gaji honorer yang diangkat P3K tahun 2025. Dengan demikian Bapak Ibu bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2025 tahun ini tidak ada alasan lagi untuk tidak diangkat karena jatah atau APBN yang mengatur tentang gaji ASN P3K atau honorer yang segera di SK-kan menjadi ASN P3K tahun 2025 tahun ini anggarannya sudah ada. Maka dengan demikian, satu hal yang kita yakini 100% bahwa honorer yang telah lulus menjadi ASN P3K resmi diangkat dan dengan gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas terkait dengan informasi ini, mari simak informasi yang sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasi resmi mengenai jatah gaji honorer yang telah dianggarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada APBN 2025. Ketersediaan anggaran daerah untuk gaji P3K tahun 2025 sudah terkunci dengan regulasi terbaru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Regulasi yang disampaikan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-Datar 37-MK-02-2025 untuk efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau Pemda. Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, Bapak Ibu, ternyata informasi terkait dengan hal ini itu terkuatkan karena Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden yang telah ditandatangani oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Dalam impres tersebut diperintahkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan efisiensi anggaran daerah pada 7 sektor. Nah, tentunya Bapak Ibu, selain daripada 7 sektor itu tidak ya, tetapi sebagaimana ditegaskan untuk 7 sektor. Kementerian Keuangan juga diperintahkan untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun. Sementara transfer APBN untuk APBD juga terjadi efisiensi hingga 50,59 triliun. Oleh karena itu, Inpres nomor 1 tahun 2025 menginstruksikan Pemda untuk melakukan efisiensi pada 7 sektor anggaran berikut ini. Pertama, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publik, dan seminar atau focus group discussion. Yang kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Yang ketiga, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. Yang keempat, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Yang kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
Yang keenam, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga. Yang ketujuh, melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah. Jadi tindak lanjut telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam surat nomor S-Datar 37-MK.02 tahun 2025. Terdapat 16 pos belanja daerah yang harus dipangkas. Prosentase efisiensi yang diwajibkan cukup bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%. Tentu ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, apakah nantinya ada gangguan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Dengan demikian, anggaran belanja pegawai yang mencakup gaji dan tunjangan pegawai dapat terpenuhi. Ini artinya tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu terhadap pemangkasan atau efisiensi APBN 2025. Termasuk ketersediaan anggaran gaji bagi honorer yang akan diangkat jadi ASN P3K tahun 2025. Pemda sudah tidak bisa berkelit lagi dengan memakai alasan tidak ada anggaran untuk mengangkat honorer menjadi P3K karena anggarannya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani sudah memastikan bahwa 16 pos belanja daerah yang dilakukan efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Ini keterangan resmi Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dikutip dari Antara News pada Minggu 2 Februari 2025 beberapa waktu yang lalu. Ini artinya bahwa penghematan atau efisiensi dari berbagai pos belanja tunjangan pegawai. Bahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia juga sudah mengunci batas waktu implementasi regulasi barunya paling lambat 14 Februari 2025 sudah terlaksana. Jika Pemda belum melakukan instruksi Presiden Prabowo Subianto, maka pihak Kementerian Keuangan akan menetapkan DIPA secara mandiri. Tentu ini merupakan kabar baik bagi seluruh tenaga honorer yang segera diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2025 tahun ini. Anggaran gaji yang telah ditetapkan pemerintah menjamin pengangkatan honorer menjadi ASN pada tahun 2025 tahun ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.